Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak di pembelajaran matematika. Apa sih yang dimaksud dengan logaritma? Logaritma adalah fungsi inverse dari fungsi eksponen atau bilangan berpangkat. Dalam bilangan berpangkat ditulis A pangkat N sama dengan X. Nah, bentuk ini kalau diubah dalam bentuk logaritma menjadi A log X sama dengan N. Dengan A merupakan bilangan pokok atau basis, A harus lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. X adalah numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya. X harus lebih besar dari 0. N adalah hasil logaritma. Misalnya, kita mengenal dalam bentuk pangkat 2 pangkat 5 sama dengan 32. 2 dikalikan sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 32. Dalam bentuk logaritmanya ditulis 2 log 32 sama dengan 5. Atau cara bacanya yang paling gampang, 2 dipangkatkan 5 hasilnya 32. Nah, kalau dalam logaritma 2 dipangkatkan berapa biar hasilnya 32? Oh, dipangkatkan 5 atau 2 log 32 hasilnya adalah 5. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Diubah dalam bentuk logaritma, 5 log 125 sama dengan 3. Contoh, tentukan nilai logaritma dari 2 log 8. 3, karena 8 adalah 2 pangkat 3. 2 log 64. 6, karena 2 pangkat 6 hasilnya 64. 3 log 27, ini udah jelas sekali ya, 3 pangkat 3 hasilnya 27, maka 3 log 27 hasilnya sama dengan 3. 2 log 1 per 128, 128 itu 2 pangkat 7, karena ini ada di bawah, kita ingat berarti itu pangkat negatif. 1 per 2 pangkat 7, atau diubah menjadi 2 log 2 pangkat min 7, sehingga diperoleh 2 log 1 per 128 sama dengan min 7. Demikian juga dengan 7 log 1 per 49, karena 7 pangkat 2 hasilnya 49, tapi ini 49 sebagai penyebut, maka diperoleh 7 log 1 per 49 hasilnya min 2. Logaritma dengan basis 10 pada bentuk A log X sama dengan N berlaku 10 log X sama dengan N. Nah, dalam logaritma basis 10 cukup ditulis dengan log X sama dengan N. Jadi 10-nya tidak usah ditulis. Basis 10 pada logaritma tidak perlu dituliskan. Contohnya, 10 log 3 dituliskan log 3. 10 log 5 ditulis log 5. Catatan, untuk menentukan nilai logaritma dengan basis 10 itu dapat dicari dengan menggunakan tabel logaritma atau menggunakan kalkulator, karena untuk logaritma dengan basis 10 sudah tersedia tabel logaritmanya. Nanti tinggal kamu cek bagaimana cara membaca tabel logaritma. Itu ada di modul yang kemarin Ibu bagikan di Moodle ya, di Moodle. Sudah Ibu share, di situ ada, tinggal kamu baca dan kamu pahami bagaimana cara membaca tabelnya. Tapi yang paling gampang memang menggunakan kalkulator. Sifat-sifat logaritma. A log A sama dengan 1. A log X plus A log Y sama dengan A log X kali Y. A log X min A log Y sama dengan A log X per Y. Ini dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama, untuk A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1 berlaku A log A sama dengan 1.
Kenapa? Karena semua bilangan dipangkatkan 1 hasilnya bilangan itu sendiri, sehingga diperoleh A log A hasilnya 1. Karena A pangkat 1 hasilnya A. A log 1 sama dengan 0. Setiap bilangan yang tidak sama dengan 0, jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sehingga A pangkat 0 sama dengan 1 diubah menjadi A log 1 sama dengan 0. Log 10 adalah suatu bentuk logaritma dengan basis 10 dan numerusnya 10. Log 10 sama saja 10 log 10. Hasilnya 1. Sifat yang kedua. Untuk A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan X lebih besar dari 0, dan Y lebih besar dari 0. A, X, dan Y elemen bilangan kecil berlaku A log X plus A log Y sama dengan A log X kali Y. Sifat yang ketiga, A log X min A log Y sama dengan A log X dibagi Y. Contoh, tentukanlah nilai logaritma dari 1, 3 log 9 plus 3 log 81 sama dengan 3 log 9 hasilnya 2, 3 log 81 adalah 4. 2 plus 4 sama dengan 6. 3 log 243 min 3 log 1 per 9. 3 log 243, 243 adalah 5. 3 log 1 per 9 adalah min 2. 5 min 2 hasilnya 7. 4 log 20 plus 4 log 8 min 4 log 10. Bentuk ini bisa diubah menjadi 4 log 20 kali 8 dibagi 10. 20 kali 8, 160 dibagi 10. Hasilnya 4 log 16. Hasilnya sama dengan 2. Sifat keempat, A log X pangkat N sama dengan N A log X. Contoh, nilai dari 2 log 8 pangkat 4 adalah titik-titik. 2 log 8 pangkat 4 sama dengan 4 kali 2 log 8. Sama dengan 4 kali 2 log 2 pangkat 3. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 log 2. Ingat, 2 log 2 hasilnya 1, maka 4 kali 3. Hasilnya 12. Sifat kelima, A pangkat M log X pangkat N sama dengan N per M A log X. Contoh, nilai dari 2 log akar 8 pangkat 4 sama dengan titik-titik. Jawab, 2 log akar 8 pangkat 4. 4 dibagi 2 kali 2 log 8. Sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. 2 kali 2 log 2 pangkat 3. 2 kali 3 kali 2 log 2 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Contoh, 3 log 9 ditambah 3 log akar 3 min 2 kali 3 log 27. 3 log 9 kita ubah menjadi 3 log 3 pangkat 2. 3 log akar 3 kita ubah menjadi 3 log 3 pangkat setengah. 2 kali 3 log 27 kita ubah menjadi 2 kali 3 log 3 pangkat 3. Sama dengan 2 kali 3 log 3 ditambah setengah kali 3 log 3 dikurangi 2 kali 3 kali 3 log 3. 3 log 3 kan 1, maka 2 ditambah setengah kali 1 setengah dikurang 2 kali 3 kali 1, 6. 2 ditambah setengah kurangi 6 atau setengah dikurangi 4. Hasilnya min 7 per 2. 8 log 32 ditambah 8 log 16 ditambah 8 log 128 sama dengan 8 log 32 kali 16 dibagi 128. Hasilnya 4. 32 kali 16 dibagi 128. 8 log 4.
2 pangkat 3 log 2 pangkat 2. Ini pangkatnya diubah menjadi 2/3 kali 2 log 2. Hasilnya adalah 2/3. Sifat ke-6, A log X sama dengan P log X per P log A sama dengan 1 per X log A. Sifat ke-7, A log X kali X log Y sama dengan A log Y. Contoh, nilai dari 8 log 128 sama dengan 2 log 128 dibagi 2 log 8. 2 log 128 adalah 7, 2 log 8 hasilnya 3, maka diperoleh 8 log 128 hasilnya adalah 7/3. 3 log 8 kali 8 log 243 sama dengan 3 log 243, hasilnya adalah 5. Sifat ke-8, A pangkat A log X sama dengan X. Contoh, 3 pangkat 3 log 8 sama dengan 8. Sifat ke-9, A pangkat N pangkat A log X sama dengan X pangkat N. Contoh, 4 pangkat 2 log 5 sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 log 5, atau sama dengan 2 pangkat 2 log 5 dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 log 5 hasilnya 5. 5 pangkat 2 hasilnya 25. Contoh, sederhanakanlah bentuk logaritma berikut. 2 log 25 kali 3 log 8 kali 5 log 9 sama dengan 2 log 5 pangkat 2 kali 3 log 2 pangkat 3 kali 5 log 3 pangkat 2. 2 log 5 pangkat 2 diubah menjadi 2 kali 2 log 5. 3 log 2 pangkat 3 diubah menjadi 3 kali 3 log 2. 5 log 3 pangkat 2 diubah menjadi 2 kali 5 log 3. Kita ambil koefisiennya 2 kali 3 kali 2 dikali 2 log 5 kali 3 log 2 kali 5 log 3. 2 log 5 kali 5 log 3 kali 3 log 2. 5 coret, 3 ini juga dicoret berdasarkan sifat yang ke-9 tadi, maka 12 kali 2 log 2. 12 kali 1 hasilnya 12. Yang B, 2 pangkat 2 log 7 min 9 pangkat 3 log 2 ditambah 5 pangkat 25 log 4. 2 pangkat 2 log 7 hasilnya 7. 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 log 2. Hasilnya 2 pangkat 2. 5 pangkat 5 pangkat 2 log 2 pangkat 2. Hasilnya 5 pangkat 2/2 kali 5 log 2. 5 log 5 pangkat 5 log 2. Maka 7, 2 pangkat 2, 4, 5 log 5 pangkat 5 log 2 hasilnya 2. 7 kurang 4 ditambah 2 hasilnya. Latihan soal 1 ini berkaitan dengan logaritma basis 10 ya. Jika nilai log 3 sama dengan 0,477 dan log 2 sama dengan 0,301, maka nilai log 18 sama dengan titik-titik. Jawab. Log 3 0,477, log 2 0,301, log 18 sama dengan, kita ubah menjadi log 9 kali 2. Log 9 ditambah 2 sama dengan log 3 kuadrat ditambah log 2. 2 kali 0,477, 2 kali log 3 ditambah log 2 0,301. Hasilnya adalah 0,954 ditambah 0,301, hasilnya 1,255. Jadi log 18 adalah 1,255.
Soal kedua, diketahui log 4,72 adalah 0,674. Maka nilai dari logaritma 4720 sama dengan titik-titik. Log 4,72 0,674. Logaritma 4720 sama dengan log 4,72 kali 1000 sama dengan log 4,72 plus log 1000. Log 4,72 ditambah log 10 pangkat 3, 0,674. Ini logaritma 4,72 ditambah logaritma 10 pangkat 3, hasilnya 3. Sehingga diperoleh logaritma 4720 adalah 3,674. Soal ketiga. Diketahui log 3 adalah A dan log 2 sama dengan B, maka nilai dari log 18. Jawab. Diketahui log 3A dan log 2B, log 18 sama dengan log 9 kali 2 sama dengan log 9 ditambah log 2 sama dengan log 3 pangkat 2 ditambah log 2. 2 kali log 3 ditambah log 2. Log 2 adalah B. Log 3A, maka 2 kali A ditambah B. Hasilnya adalah 2A plus B. Soal keempat. Diketahui logaritma 2 sama dengan 0,301, maka logaritma 50 sama dengan titik-titik. Jawab. Logaritma 50 sama dengan log 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 kan hasilnya 50. Jadi 50 ini kita ubah menjadi 100 dibagi 2. Sama dengan log 100 dikurangi log 2. Log 100 adalah 2 dikurangi log 2 0,301, maka hasilnya adalah 1,699. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa membuat kamu lebih paham, dan untuk selanjutnya tetap selalu semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.